Di mana-mana stadion Persija walaupun penuh nih, tapi di luar masih ada 1.000, 2.000 orang, bahkan 10.000 bisa keliling saja nonton. Ini The Jack, luar biasa. Salam Bravo Cocomeo Channel. Malam ini saya diundang oleh Gede Widyade di kursi VIP yang mewah di stadion yang sedang menjalankan soft launching Stadion Jakarta International Stadium. Ada 3 hal yang saya coba bedah tentang stadion yang megah ini ya, di mana kapasitasnya 80.000 ya. Pertanyaan pertama saya itu, stadion ini untuk siapa? Kenapa saya mempertanyakan itu? Dalam perjalanan jurnalistik saya di Eropa, yang dimana fungsi stadion-stadion itu benar-benar untuk klub, itu sampai hari ini saya tidak mendapatkan informasi bahwa stadion JIS ini untuk siapa? Untuk Persija Jakarta. Oke, untuk Persija Jakarta sistem kerjasamanya seperti apa? Karena konsep yang ada di klub-klub Eropa itu semua stadion itu memang awalnya punya pemerintah daerah setempat, tetapi dikerjasamakan dengan klub dan semuanya dikelola oleh klub, baik itu parkir, tiket, ruang-ruang yang ada di sekitar stadion itu difungsikan untuk klub. Pertanyaannya, Persija bekerja sama dengan Jack Pro di bawah Pemda DKI itu seperti apa? Karena ini penting sekali gitu. Buat saya, stadion itu adalah jiwa, roh, filosofi sebuah klub profesional. Klub sehebat apapun tanpa punya stadion itu nothing. Di Indonesia banyak pengalaman, banyak data-data tentang setiap daerah membangun stadion itu semuanya salah kaprah nih. Dan semuanya terbengkelai. Banyak mubazir, karena pembinaan kompetisi tidak ada, terus stadion segede Bagong semua di Indonesia buat apa? Contoh, stadion di Wibawa Mukti Cikarang, untuk siapa? Patriot Bekasi, untuk siapa? Stadion di Pekanbaru yang setelah PON tidak bisa dipakai. Di Kalimantan Timur setelah PON stadion nggak dipakai. Pertanyaan saya juga, stadion baru yang di Papua yang untuk PON ini, kita juga nggak tahu nih dipakai untuk siapa. Nah, sebetulnya yang paling penting, karena kita sudah hadir di stadion JIS yang mewah ini, sebetulnya untuk siapa? Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa itu harus dipertanyakan? Umpamanya nih Persija, oke ini untuk Persija Jakarta, hampir mirip kapasitasnya dengan stadion GBK Bung Karno. Kalau Persija hanya kerjasamanya menyewa seperti di GBK, kalau di sini lebih mahal, saya yakin manajemen Persija akan tetap pilih di GBK. Umpama nih yang saya dengar terakhir lah, stadion GBK untuk satu pertandingan itu 575. Saya dengar terakhir di sini 675. Sama-sama kapasitas 80 dan Persija butuh 80.000 kursi. Saya yakin Persija akan pilih stadion GBK Bung Karno.
yang sewanya cuma 575 juta. Di sini 675 juta. Itu yang harus dipikirkan oleh Jack Pro. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya, Jack Pro, negara, pemerintah daerah dan negara terutama pemerintah lewat Menteri Dalam Negerinya itu harus memberikan subsidi, memberikan sewa yang semurah-murahnya agar Persija mau siap mengelola 50 tahun. Karena klub profesional itu adalah bisnis. Dia harus investasi. Kalau dia cuma nyewa 2 tahun, 3 tahun, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Persija minimal harus kontrak 10 atau 20 sampai 50 tahun. Persija harus menyewa itu. Baru ketahuan nanti masa depannya untungnya seperti apa. Satu, keuntungan kalau stadion ini dikelola oleh Persija. Persija dalam kompetisi dia cuma bermain 17 kali home di JIS. Itu kalau dikelola puluhan tahun belum nyampe 10% income per tahunnya. Persija harus membangun kreativitas stadion yang luar biasa ini. Satu, bagaimana caranya manajemen Persija mengelola konser-konser, mendatangkan konser-konser, bekerja sama atau menciptakan atau memberi peran kepada promotor-promotor musik bahwa stadion ini pantas untuk konser-konser musik. Saya itu sudah datang ke 8 stadion di Eropa, khususnya di Inggris. Waktu di Piala Eropa tahun 96, saya ke Wembley, saya ke Stadion Old Trafford, saya ke Liverpool, ke Leeds United, ke stadionnya Nottingham Forest, stadionnya Newcastle, ke stadionnya Aston Villa Birmingham. Itu semua stadion dikelola oleh klub masing-masing dengan sistem kontrak bangun, ya mungkin istilahnya seperti itulah ya. Untuk puluhan tahun, nggak mungkin 10 atau 20, pasti lama. Bisa 25 tahun, bisa 50 tahun. Karena ini bisnis sepak bola itu bisnis jangka panjang. Nggak ada yang besok bikin klub habis itu untung, bullshit. Di Indonesia itu semuanya bakar duit. Coba tanyakan sama klub, ada nggak klub sepak bola Liga 1 yang untung? Nah, di banyak stadion itu semua dikelola satu. Di banyak ring keliling stadion ini disewakan tuh yang nomor satu, yang paling besar itu adalah museum. Museum bisa dibikin untuk tour. Jadi saya ke Wembley itu ada tour Wembley. Di San Siro ada tour San Siro, ya kan, stadion di Milan. Di Ajax ada tour Ajax Amsterdam, ada arena itu ada tournya. Itu tiap hari yang datang bayar keliling. Selesai keliling dari tour-tour stadion itu, mereka ada 2 pilihannya. Mereka nonton mini teater. Mini teater itu adalah sejarah tentang stadion untuk partai-partai penting di Piala Eropa atau di lokal, di negaranya, atau konser-konser besar yang pernah manggung di stadion itu. Ada cuplikan-cuplikan, ada cerita, terus pembangunan stadion itu ada cerita. Di Wembley itu berapa orang yang mati waktu dibangun, itu luar biasa. Itu pesan-pesan yang saya harapkan Jack Pro sama Persija segera melakukan kerjasama bagaimana ini dikelola dengan manajemen klub, bukan manajemen Jack Pro atau Pemda. Selama itu dikelola oleh manajemen Jack Pro, dua-duanya tekor.
Dua-duanya nggak pernah dapat duit. Pak, bicara soal infrastruktur, Pak, akses dan sebagainya. Pengalaman saya meliput Piala Dunia dan Piala Eropa, atau saya melihat Stadion GBK lah. Di sini salah satu kelemahannya yang harus nanti direnovasi atau dikembangkan itu nomor satu adalah akses. Stadion utama Senayan itu adalah satu contoh akses venue yang hebat. Di zaman itu mereka membangun ada 8 pintu penjuru angin lah. Mau lewat Patal keluar, mau lewat TVRI bisa, mau lewat Plaza Senayan bisa, lewat Sudirman bisa, di sekitar situ juga bisa. Ibaratnya kalau Barat Daya ya kayak gitu-gitu ya, ada 8 penjuru angin itu dapat. Di sini sangat penting harus dipikirkan dan harus dibangun itu jalan 8 penjuru angin. Kenapa saya bilang gitu? Kalau ini JIS ini digunakan oleh Persija, The Jack itu 2 juta. Supporter Persija itu 2 juta. Kalau 80.000 mengisi di sini, itu keluarnya nggak kayak air bah. Pintu-pintunya itu harus seperti kayak membuka pintu. Penting buat manajemen Jack Pro dan Persija untuk segera melakukan kerjasama secepatnya, karena bulan Juli Agustus kompetisi Liga 1 sudah dimulai. Kalau ini dipersembahkan untuk Persija, mereka harus banyak melakukan simulasi panitia pertandingan, karena Jack Pro belum melakukan itu. Di pertandingan sekarang soft launching ini semeraut sekali, parkir semeraut, pintu VIP semeraut, tangga nggak ada informasi tangga di mana. Nah itu harus segera disimulasikan dengan event-event supaya nanti panitia pertandingan nggak nabrak-nabrak nih. Stadion segede Bagong gini, kalau nggak dikelola oleh profesional, oleh manajemen Persija sendiri, itu ya sebentar rusak. Lihat saja di mana-mana stadion Persija walaupun penuh nih, tapi di luar masih ada 1.000, 2.000 orang, bahkan 10.000 bisa keliling saja nonton. Ini The Jack luar biasa. Ada yang merasa terganggu nih dalam konsep membangun prestasi sepak bola Indonesia di event ini. Kebetulan saya yakin PSSI 2-3 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu sudah tahu panitia event ini, International Youth Championship ini, pasti sudah sowan, sudah datang minta izin kepada PSSI. Seharusnya PSSI sangat beruntung karena ini bisa jadi kesempatan bagus buat tim nasional Indonesia, tim Indonesia yang akan diterjunkan di Piala Dunia U20 tahun depan di Indonesia. 2 tim dari Spanyol ini, Atletico Madrid dan Barcelona, itu bisa dijadikan uji coba sebelum mereka berangkat ke Korea. Jadi ada yang aneh dalam program PSSI saat ini. Seolah-olah kalau dibangun oleh orang di luar PSSI itu alergi, aneh. Padahal yang utama itu kan adalah kesempatan semua pemain yang dipanggil untuk tim Indonesia U20 itu punya kesempatan bertanding dengan tim-tim luar negeri yang punya nama besar di dunia klub-klub di Eropa. Nah ini yang aku lihat, apakah ini kesalahan Sintayong yang memikirkan 3 tim dalam tahun ini seperti Piala AFF tahun depan, akhir tahun, SEA Games U23 sama U20 tahun depan.
Ini seolah-olah Sintayong itu hero, Superman yang bisa menentukan 3 tim dalam turnamen yang semuanya penting. Saya nggak tahu PSSI cara berpikirnya seperti apa, Sintayong berpikirnya seperti apa, Direktur Teknik Indra Safri juga seperti apa. Apakah nggak ada bargaining, opini bahwa ini event International Youth Championship ini bagus. Mereka bisa main melawan 2 tim yang hebat. Mana bisa di Korea menghadapi tim-tim yang kayak gini. Ya itu yang menurut saya sangat aneh karena PSSI penakut, alergi, dan seolah-olah mereka sendiri yang bisa mengerjakan sepak bola, membangun sepak bola di Indonesia. Dan ini fatal. Adios, Cocomeo Channel.